semua, kali ini kita akan belajar tentang menentukan inti cerita dan pesan dalam buku sastra. Materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 4, subtema 2. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Ya anak-anak, sekarang kita akan membaca cerita tentang Pak Kadir. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Ya anak-anak, dari cerita tersebut didapatkan bahwa tokoh ceritanya yaitu Pak Kadir dan para petani lainnya. Kemudian untuk peristiwa, terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Untuk inti ceritanya yaitu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama, namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Ya anak-anak, sekarang cobalah temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari cuplikan cerita lainnya ya. Dalam sebuah cerita, biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, anjuran bagi pembaca. Pesan moral tersebut dapat ditemukan dalam cerita tersurat atau langsung, atau secara tersurat atau tidak langsung. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita, yang pertama dengan membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Dan yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita tersebut, seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Kita juga perlu membaca secara berulang-ulang agar memahami alur cerita tersebut. Pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat, yang pertama, memahami tema cerita. Dan yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Apa itu pesan moral? Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memberikan pendapat pribadi mengenai pesan moral sebuah cerita. Pendapat tersebut sesuai dengan pesan moral yang disampaikan. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat!